Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul sungai jebol, ratusan hektar sawah di Desa Jaya Mukti, Subang terendam banjir. Ramai-ramai libur Nataru, kawasan wisata Lembang dipadati kendaraan. Untuk memastikan pelaksanaan ibadah lancar, ratusan personel disiagakan di sejumlah gereja di Cirebon. Ya, perayaan Natal di Kabupaten Purwakarta berjalan aman dan damai. Para umat Kristiani yang mengikuti rangkaian perayaan Natal berdoa bersama untuk korban banjir dan longsor Sumatera sambil melakukan penggalangan dana. Hari pertama saya mendengar banyak korban yang masih. Suasana perayaan Natal di sejumlah gereja di Kabupaten Purwakarta berjalan lancar, aman dan damai. Para umat Kristiani pun menjalankan ibadah Natal di dalam gereja dengan hikmat. Salah satunya di Gereja Kristen Pasundan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta. Dalam salah satu khotbahnya, pendeta mengajak jemaat untuk berdoa bersama dan membantu para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Kami dari Jemaat GKP Purwakarta memang merasakan penderitaan mereka juga ya. Jadi kita di sini bahagia, sementara mereka di sana tidak bahagia kan, kita juga tidak bisa merasakan damai di hati kita. Jadi kita berusaha bagaimana caranya, kita juga mendoakan setiap ada kebaktian. Gak hanya hari ini kita mendoakan, tapi setiap ada kebadan kita doakan. Kemudian kita juga mengirim bantuan lewat gereja maupun lewat sumber kanan. Mungkin itu yang bisa kami lakukan di tengah-tengah gereja kami. Setelah melaksanakan ibadah Natal di dalam gereja, para umat Kristiani bersama sejumlah pendeta saling bersalaman sebagai ungkapan bentuk sukacita merayakan Natal di tahun ini. Tak lupa, mereka juga menggalang dana bantuan untuk korban bencana. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Untuk memastikan kegiatan ibadah Natal berjalan aman, Forkopimda Kabupaten Cirebon melakukan pengecekan di 15 titik gereja di wilayah barat dan timur. Petugas juga melakukan sterilisasi seluruh lingkungan gereja. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menyambangi 15 gereja yang berada di wilayah barat dan timur Kabupaten Cirebon Kamis pagi. Petugas melakukan pengecekan sekaligus kesiapan personel yang mengamankan masing-masing gereja. Petugas gabungan dari TNI, Polri hingga Banser ditempatkan di hampir seluruh gereja yang saat ini merayakan Natal. Petugas memastikan seluruh kegiatan gereja berlangsung kondusif dan berjalan baik. Setiap personel diwajibkan melakukan sterilisasi hingga pemeriksaan mendalam di masing-masing tempat ibadah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah Natal. Lebih dari 600 personel gabungan disiagakan di 15 titik gereja. Kami bersama Forkopimda Kabupaten Cirebon berkeliling, berpatroli, melakukan pengecekan, pengamanan yang dilakukan oleh personil gabungan dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah Natal dari saudara-saudara kita yang merayakan berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga memastikan personil-personil kami melakukan kegiatan sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah gereja. Pemerintah juga mengajak pimpinan gereja dan jemaat untuk berdialog dan memberikan sejumlah bingkisan. Sama-sama menjaga keamanan, ketertiban bagi umat Kristiani yang merayakan hari Natal dan beribadah pada hari Natal ini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon ini kondusif dan aman. Kami dengan TNI Polri dari kemarin saya keliling-keliling ya meninjau keadaan dan masukan dari para jamaah. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon tertib dan terkendali. Terima kasih. Pengamanan terhadap rumah ibadah ini dilakukan petugas hingga seluruh rangkaian perayaan Natal selesai dilaksanakan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Pemda Kabupaten Sumedang mengecek harga dan pasokan sembako di Pasar Impres Sumedang. Pedagang mengaku mengalami penurunan angka penjualan hingga 50%.
Pemerintah daerah melakukan pengecekan harga serta pasokan sembako di Pasar Inpres Sumedang Rabu siang. Pengecekan ini dilakukan untuk pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah komoditas bahan pangan dicek satu persatu, mulai dari sayuran, telur, minyak goreng, daging hingga beras. Berdasarkan hasil pemantauan, harga beras medium saat ini berada di angka Rp13.000 per kilogram, gula pasir Rp17.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp18.000 per liter, daging sapi Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam saat ini berada di angka Rp32.000 per kilogram, cabai merah besar Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, cabai rawit hijau mencapai Rp60.000 per kilogram, dan tomat Rp6.000 per kilogramnya. Bupati Sumedang mengklaim harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan masih dalam kondisi terkendali. Kami sudah membuat kebijakan dan sudah dilaksanakan hari ini, yaitu mengguyur pasar dengan berbagai jenis komoditas dalam bentuk pasar murah, operasi pasar murah, kemudian gerakan pangan murah, operasi pasar bersubsidi dan yang lain, sehingga harga bisa tetap stabil, masyarakat terpenuhi kebutuhannya menghadapi Nataru ini. Yang kedua, kami cek lapangan seperti ini, memastikan harga di pasar ini terkendali. Salah seorang pedagang beras menyebut tidak ada kenaikan harga beras menjelang libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Namun pedagang mengeluhkan omset penjualan yang turun 30 hingga 50% lantaran daya beli masyarakat menurun. Harga berasnya alhamdulillah itu biasa gitu. Normal gitu, normal, nggak ada kenaikan. Biasa sih, sekarang justru agak menurun gitu. Malah agak menurun. Sekarang agak menurun yang beli. Kira-kira faktornya apa sih bisa menurun gitu, Pak? Kayaknya sih itunya apa, daya belinya sekarang kurang gitu. Oh, daya belinya kurang. Gitu masyarakatnya. Terus omset sendiri berpengaruh nggak, Om? Berpengaruh. Berapa persen itu turunnya? Adalah 30% sampai 50% gitu. Sementara itu, meski harganya sempat melonjak beberapa waktu lalu, komoditas sayuran saat ini harganya berangsur turun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Satlantas Polres Tasikmalaya Kota bersama dengan Dinas Perhubungan memeriksa kelayakan armada umum dan kesehatan sopir untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, jajaran Polres Tasikmalaya Kota bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya melaksanakan cek kelayakan armada angkutan umum serta kesehatan awaknya. Setiap kendaraan angkutan yang masuk terminal Indihiyang Kabupaten Tasikmalaya langsung diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan meliputi kondisi ban, rem, klakson hingga wiper dan lampu serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM sopir. Sementara sang sopir dan awak kendaraan juga tak luput dari pemeriksaan. Awak armada diperiksa kesehatannya mulai dari pengecekan tekanan darah hingga tes urin untuk memastikan tidak ada yang mengonsumsi narkoba ataupun miras. Kendaraan dan sopir yang dinyatakan sehat dan layak jalan akan dipasangi stiker dari Dinas Perhubungan. Ditempelkannya stiker ini menandakan bahwa kendaraan ini sudah layak jalan, baik secara administrasi maupun secara teknis. Administrasi di sini maksudnya terkait dengan masalah kelengkapan surat-surat kendaraan. Masalah teknis itu terkait dengan masalah kondisi kendaraan itu sudah layak digunakan untuk bepergian atau mengangkut penumpang untuk menuju ke tempat tujuan selanjutnya. Setelah diinspeksi, kalau dinyatakan lulus, misalkan hasil pengecekan kesehatan drivernya bagus, gula darahnya normal, kemudian tidak ada indikasi mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi miras, maka dari teman-teman ini menempelkan stiker ini. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Bagi Anda yang suka menikmati suasana alam dan juga suka piknik atau bahkan berkemah, nah saya punya rekomendasi tempat yang menarik di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda.
Ada orang-orang yang menghilangkan penatnya dengan bersantai di rumah. Tapi banyak juga yang memilih menghilangkan penat dengan cara jalan-jalan. Nah, kalau saya juga salah satunya yang hobi banget jalan-jalan. Dan sekarang saya sedang berada di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tempat wisata ini disebut Taman Langit. Ya, selayaknya taman. Dari atas ini terlihat hamparan kebun teh dan perbukitan yang sangat indah. Lokasi ini ada di ketinggian 1.670 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Bandung, jaraknya kurang lebih 64 km. Panorama membentang 360 derajat dari titik tertinggi. Pemandangan cantik juga didapat dari Danau Situ Cilenca, gugusan Gunung Wayang, Pegunungan Bandung Utara, dan gugusan Gunung Ciwidey. Memang lelah sih, ia harus ngelewatin ratusan tangga dulu untuk sampai di atas sini. Tapi kalau sudah sampai atas, lihat pemandangannya. Gunungnya bagus banget kan? Nah, kalau udah sampai atas, hal yang pertama dilakukan, jangan lupa, ayo kita ambil foto dulu. Nah, udah dapet foto-foto untuk media sosial kita bisa nikmatin juga udara yang sejuk banget, seger banget, dingin juga di sini. Wah, pulang-pulang pasti langsung punya puluhan stok foto yang menarik. Tiket untuk orang dewasa Rp10.000 per orang, sedangkan untuk anak-anak Rp5.000. Hai Kak, udah hari keberapa ini ngecamp di sini? Ini pertama kali sih, jadi sekarang tuh baru datang gitu. Rencananya sampai kapan nih di sini? Berapa hari? Sampai besok sih, soalnya kan nanti hari Senin kan udah masuk kerja lagi. Oh gitu, berarti pas akhir pekannya di sini 2 hari 1 malam gitu ya? Emang hobi untuk ngecamp di sini atau ini baru pertama kalinya? Kalau buat di sini ini pertama kali sih Kak. Rekomendasi temen sih. Gimana kata temen? Yang katanya di sini emang bagus. Tapi nyaman di sini, beberapa jam di sini? Ya, nyaman sih. Oke. Aku sambil mau keliling-keliling dulu ya. Ya, boleh Kak. Pengunjung bisa datang jam berapapun ke lokasi ini, 24 jam. Karena selain menikmati pemandangan, pengunjung bisa bermalam di sini dengan tinggal di dalam tenda-tenda yang disewakan. Nah ini nih, momen yang saya tunggu-tunggu. Menikmati dinginnya udara sore, sambil lihat matahari terbenam, dan menikmati makanan favorit saya, mie instan. Aprin Mariana, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Bandung. Makan yuk! Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasani. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.